Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama saya Maya Hajon. Pada video kali ini kita akan membahas soal perbandingan senilai dan perbandingan tidak senilai atau biasa dikenal dengan perbandingan berbalik nilai. Oke, soal-soal yang kita bahas ini teman-teman itu sudah saya sesuaikan dengan kisi-kisi dari Kemenpan RB nomor 651 tahun 2023 tentang ambang batas tes SKD CPNS tahun 2023. Oke, untuk mempersingkat waktu teman-teman, langsung saja kita masuk pada contoh soal yang pertama. Seorang tata usaha dapat mengetik 1200 kata dalam waktu 1 jam. Berapa kata dapat diketik dalam waktu 1/3/4 jam? Nah, di sini jamnya ini kan ada yang dalam bentuk pecahan campuran teman-teman. Jadi kita ubah dulu ke dalam bentuk menit. Jadi 1 jam ini sama dengan 60 menit. Kemudian 1/3/4 jam itu 1 jam kan sama dengan 60 menit. Kalau 3/4 jam itu sama dengan 45 menit. Jadi total waktunya 60 ditambah 45 adalah 105 menit. Oke, kemudian sekarang tinggal kita menulisnya 1200 kata itu diketik selama 60 menit. Berarti berapa kata yang diketik dalam waktu 150 menit. Oke, sekarang kita analisis apakah soal ini perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai dengan cara semakin banyak waktu yang digunakan, maka kata yang diketik pun akan semakin bertambah. Maka di sini adalah perbandingan senilai. Oke, untuk teman-teman yang belum mengerti atau belum paham soal mana sih soal atau perbedaan apa antara perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai, sebelumnya saya sudah membuat satu video membahas tentang konsep dasar perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Di situ tidak hanya membahas soal konsep dasarnya saja, tetapi juga ada latihan soal beserta contoh soalnya. Jadi teman-teman bisa memahami dan bisa membedakan dengan tepat dan benar mana soal perbandingan senilai dan yang mana soal perbandingan tidak senilai. Oke teman-teman, jadi videonya nanti saya akan sematkan di akhir dari video ini. Oke, sekarang kita kembali pada soal ini. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita tulis 1200 per X sama dengan 60/105. Jadi, yang di atas ini tinggal kita tulis saja yang ini ya teman-teman. 1200 per X dan 60 per X. Oke. Jadi ini tinggal kita kalikan silang, X dikali 60, 1200 dikali dengan 105. Sehingga kita dapat 60 dikali X, 60X sama dengan 1200 dikali 105. Arti X sama dengan 1200 dikali 105 per 60. Jadi 60 ini yang ada di ruas kiri saya pindahkan ke ruas kanan menjadi penyebut. Sehingga di sini 60 dan 1200 masih bisa kita sederhanakan dengan 60. Jadi 60 dibagi 60 menyisakan 1, 1200 dibagi 60 menyisakan 20. Sehingga kita dapat X sama dengan 20 dikali 105. Berarti X sama dengan 20 dikali 105 itu dapatnya 2100. Sehingga tata usaha ini mengetik dalam waktu 1/3/4 jam itu menghasilkan 2100 kata. Berarti jawabannya adalah C. Kemudian kita masuk soal nomor 2. Seorang petani mempunyai persediaan makanan untuk 80 ekor ayam selama 25 hari. Jika persediaan makanan habis dalam waktu 20 hari, maka berapa jumlah ayam si petani sekarang? Yang ditanyakan adalah jumlah ayam dari petani sekarang. Berarti kita bisa menulisnya dengan 80 ekor itu menghabiskan persediaan makanan selama 25 hari. Kemudian sekarang makanan ini hanya bisa dihabiskan dalam waktu 20 hari. Maka
berapa ekor ayam? Sifat tani di sini saya sebut dengan X. Kemudian kalau sudah seperti ini, tinggal kita analisis soal ini. Semakin sedikit atau semakin berkurang waktu yang diperlukan untuk menghabiskan makanan, otomatis semakin bertambah dari jumlah ayam sifat tani. Maka ini adalah perbandingan berbalik nilai atau tidak senilai. Oke ya, berarti sekarang tinggal kita tulis kalau perbandingan berbalik nilai, maka 80 dan X ini dibalik. Jadi X-nya dipindahkan, 80 dipindahkan ke bawah, X-nya dipindahkan ke atas. Jadi kita bisa menulisnya dengan X per 80 sama dengan 25 per 20. Kemudian kita kalikan silang 80 dikali 25, X dikali 20, sehingga kita dapat 20 dikali X, 20X sama dengan 80 dikali 25. X sama dengan 80 dikali 25 per 20. 20 nya saya pindahkan ke sini menjadi penyebut. Nah sekarang 20 dan 80 masih bisa disederhanakan dengan 20. Jadi 20 menyisakan 1, 80 menyisakan 4, sehingga X sama dengan 4 dikali 25. Nah 4 dikali 25 itu dapatnya 100, berarti X sama dengan 100. Jadi jumlah ayam sifat tani sekarang adalah 100 ekor. Jadi jawabannya adalah C. Oke, bisa dipahami ya teman-teman. Nah sekarang soal nomor 3. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 10 orang dalam waktu 21 hari. Setelah 3 hari bekerja, pekerjaan tersebut terhenti selama 3 hari. Agar pekerjaan tersebut dapat diselesaikan tepat waktu, banyak pekerjaan yang perlu ditambahkan adalah. Nah, di sini kan rencana awalnya itu 10 orang menyelesaikan pekerjaan ini dalam waktu 21 hari. Namun setelah 3 hari bekerja, artinya bahwa mereka sudah bekerja selama 3 hari dari 21 hari, berarti 21 dikurangi 3 sama dengan 18. Jadi mereka punya sisa waktu 18 hari. 18 hari dikerjakan oleh 10 orang. Ya. Namun karena suatu hal, pekerjaan tersebut terhenti selama 3 hari. Jadi waktu mereka yang tersisa 18 dikurangi 3 hari mereka tidak bekerja. Jadi sekarang mereka hanya punya waktu 15 hari. Karena waktu yang mereka punya hanya 15 hari, maka mereka butuh pekerja tambahan. Nah, pekerja tambahannya berapa orang? Nah, sekarang kita analisis dulu teman-teman. Soal ini perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai. Semakin sedikit waktu yang mereka punya, maka mereka membutuhkan tambahan pekerja. Otomatis ini adalah perbandingan berbalik nilai. Nah, kalau teman-teman dapat soal seperti ini, maka yang diambil itu yang ini teman-teman. Oke, untuk kita kerjakan adalah ini 10 dan X, 18 dan 15, sehingga kita tulis di sini perbandingan berbalik nilai. Kalau perbandingan berbalik nilai, maka 10 dan X-nya dibalik, X-nya ke atas, 10-nya ke bawah. Oke, bisa paham kan teman-teman? Jadi kita tulis X per 10 sama dengan 18 per 15. Kemudian 10 dikali 18, X dikali 15, berarti 15X sama dengan 10 dikali 18. X sama dengan 10 dikali 18 per 15. 15 dan 18 masih bisa dibagi 3, berarti 15 dibagi 3 itu dapatnya 5. Kemudian 18 dibagi 18 dibagi 3 itu dapatnya 6. Kemudian
5 dan 10 masih bisa disederhanakan dengan 5. Arti 5 tinggal 1, 10 sisa 2. Sehingga kita dapat X sama dengan 2 dikali 6. X sama dengan 12. Nah, yang ditanyakan tadi adalah pekerja tambahan. Kalau ditanyakan pekerja tambahan, maka pekerja yang sudah ada 12 orang dikurangi dengan pekerja mula-mula 10 orang. Berarti 12 dikurangi 10 sama dengan 2 orang. Jadi pekerja tambahan yang dibutuhkan adalah sebanyak 2 orang. Jadi jawabannya adalah C. Sekarang soal nomor 4. Pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari oleh 10 orang pekerja. Jika ternyata hari kedua, hari ketiga, dan hari keempat pekerjaan dihentikan, maka butuh berapa pekerja tambahan untuk menyelesaikan tepat 5 hari. Jadi pekerjaan tetap selesai dalam waktu 5 hari. Oke ya. Nah, sekarang kita bisa menulisnya. Mula-mula 5 hari itu dikerjakan oleh 10 orang. Namun dalam perjalanan hari ketiga, hari kedua, hari ketiga, dan hari keempat itu mereka berhenti bekerja. Artinya hari pertama mereka sudah bekerja, teman-teman. Jadi dari 5 hari mereka sudah bekerja 1 hari, yaitu hari pertama. Jadi tersisa 4 hari. Nah, mereka seharusnya tersisa 4 hari untuk menyelesaikan pekerjaan ini yang tetap 10 orang. Namun ternyata pada hari kedua, ketiga, dan keempat pekerjaan dihentikan. Berarti ada 3 hari nih teman-teman mereka tidak bekerja. Berarti dikurangi 3 dapat 1 hari. Nah, mereka hanya punya sisa waktu 1 hari untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Maka tenaga kerja yang dibutuhkan adalah berapa orang? Di sini saya singkat dengan X. Nah, setelah ini kita cek lagi apakah ini perbandingan senilai atau berbalik nilai. Jadi semakin sedikit waktu yang mereka punya untuk menyelesaikan pekerjaan ini, maka mereka membutuhkan pekerja yang semakin banyak. Karena itu ini adalah perbandingan berbalik nilai. Nah, karena perbandingan berbalik nilai, maka 10 dan X-nya ini dibalik, X-nya ke atas, 10-nya ke bawah. Berarti kita bisa menyelesaikannya dengan cara menulis seperti tadi. Kita kan hanya ambil 4X, 1 dan 10. Berarti kita tulis 4/1 sama dengan X per 10. Arti X sama dengan 4 dikali 10. X sama dengan 40. Berarti untuk menyelesaikan pekerjaan 1 hari itu mereka butuh 40 orang pekerja. Namun pekerja yang sudah ada tadi 10 orang, berarti 40 dikurangi 10 sama dengan 30 pekerja tambahan. Karena yang ditanyakan tadi kan pekerja tambahan. Oke, berarti jawabannya adalah E. Sekarang kita lanjut soal nomor 5. Dinding seluas 45 cm persegi akan selesai dicat selama 3 jam oleh 5 pekerja. Berapa waktu yang diperlukan untuk mengecat dinding seluas 30 cm persegi oleh 3 orang pekerja? Nah, kalau soal seperti ini, kita bisa selesaikannya dengan cara 5 pekerja menyelesaikan pekerjaan selama 3 jam itu mengecat dinding seluas 45 cm persegi. Nah, sekarang yang bekerja hanya 3 pekerja. Mencat dalam berapa lama? Sehingga luas dinding yang mereka cat itu 30 cm persegi. Nah, kalau soal seperti ini, seperti biasa, seperti soal-soal sebelumnya, kita harus menganalisis dulu apakah ini soal perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai dengan cara kita bandingkan pekerja dengan waktu dan luas.
dari tembok yang mereka cat. Nah, sekarang kita bandingkan pekerja dan waktu. Semakin sedikit atau semakin berkurang pekerja, maka waktu yang mereka butuhkan untuk mencat tembok juga pasti semakin bertambah. Artinya, pekerjanya semakin sedikit, maka waktu yang diperlukan untuk mengecat tembok itu pasti semakin lama. Oke, otomatis waktunya semakin bertambah kan teman-teman. Berarti ini adalah perbandingan berbalik nilai. Kemudian sekarang kita bandingkan antara pekerja dan luas tembok yang dicat. Semakin sedikit pekerja, maka luas tembok yang mereka cat juga pasti semakin sedikit. Artinya orangnya sedikit, temboknya yang dicat pasti tidak semakin banyak kan, tidak semakin luas kan teman-teman. Berarti ini adalah perbandingan senilai. Nah, setelah itu sekarang kita tulis. Kalau ada 3 persamaan yang seperti ini, maka kita menulisnya dengan 5 sama dengan 3 dikali 45. 3 sama dengan X dikali 30. Oke, bisa ya teman-teman ya. Nah, persamaan ini karena tidak semuanya senilai atau tidak semuanya berbalik nilai, tetapi di sini ada yang berbalik nilai, yaitu 3 dan X. Berarti 3 dan X ini dibalik teman-teman. X-nya ke atas, 3-nya ke bawah. Sehingga persamaan yang ini saya tulis dengan 5 sama dengan X dikali 45. 3 sama dengan 3 dikali 30. Karena itu kita dapat persamaan 5/3 sama dengan X per 3 dikali 45/30. Nah, sekarang dari persamaan ini kita masih bisa sederhanakan dengan 3. Jadi 30 dibagi 3 dapat 10, 3 dibagi 3 dapat 1, 3 dibagi 3 dapat 1, 45 dibagi 3 dapat 15. Nah, kemudian 15 dan 10 masih bisa disederhanakan dengan 5, yaitu 15 dibagi 5 dapat 3, 10 dibagi 5 dapat 2. Sehingga kita dapat persamaannya 5 sama dengan X dikali 3/2. Bisa ya teman-teman? 3/5 saya pindahkan ke depan, jadi 5 dikali 2/3 sama dengan X. Untuk teman-teman yang masih bingung kenapa dipindahkan dari 3/2 menjadi 2/3, kayak ini ya teman-teman. 5 sama dengan 3/2. Kalau dipindahkan ke sini kan jadi 5/3/2. Kalau 5 3/2 kita pindahkan 3/2 ke atas, jadi 5 dikali, jadi dari bagi menjadi kali. Berarti kali, kalau kali dia kan ubah bentuk nih teman-teman, berarti bentuknya juga berubah, jadi 2/3. Jadi bisa ya. Jadi kita dapat 10/3 sama dengan X. 10/3 sama dengan X. 10 dibagi 3. 10 ini 3 kali 3 9, sisa 1. Maka kita dapat 3 1/3. Oke. Maka saya tulis 3 1/3 sama dengan X. Berarti kita dapat 3 1/3 jam. Nah, 3 1/3 itu kan sama dengan 3 jam. 1/3 itu kan sama dengan 60 dibagi 3. Jadi dapatnya 20 menit. Jadi kita dapat 3 jam 20 menit. Jadi jawabannya adalah A. Saya harap teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan. Oke teman-teman, ini ada PR untuk teman-teman di sini, maksud saya supaya saya bisa tahu teman-teman sudah memahami atau belum dari
soal perbandingan senilai dan berbalik nilai. Jadi silakan teman-teman mengisi jawabannya di kolom komentar beserta cara kerjanya. Oke teman-teman, video kita kali ini cukup sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga teman-teman semua bisa mempersiapkan diri dengan baik.